Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Rika Putri dengan NIM 310119012657. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF ADM versi 9 pada perusahaan dealer motor Honda dari awal hingga akhir. Yaitu pertama-tama ada pengertian arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise atau dikenal juga dengan enterprise arsitektur adalah praktis menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan analisis bagi suatu perusahaan untuk keberhasilan pelaksanaan strategi bisnis. Seorang IE menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi, proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Fase-fase dalam arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise terdiri atas beberapa fase menurut The Open Group 2009, yaitu 1. Preliminary Phase, 2. Requirement Management, 3. Phase A, Arsitektur Vision, 4. Phase B, Business Arsitektur, 5. Phase C, Information System Arsitektur, 6. Phase D, Teknologi Arsitektur, 7. Phase E, Opportunities and Solutions, 8. Phase F, Migration Planning, 9. Phase G, Implementation Governance, 10. Phase H, Arsitektur Change Management. Metode penelitian, metode pengumpulan data, wawancara dilakukan dengan cara membuat janji dengan responden, kemudian bertemu secara langsung dan melakukan tanya jawab mengenai hal-hal terkait penelitian. Wawancara dilakukan guna mendapatkan data dan informasi mengenai dealer motor, data dan informasi aktivitas berjalan, data teknologi, serta kondisi arsitektur enterprise saat ini. Wawancara dilakukan dengan Bapak Heri selaku pemilik perusahaan dealer motor Honda. Dari hasil wawancara didapatkan hasil data dan informasi mengenai aktivitas utama yang sedang berjalan pada usaha dealer motor, yaitu aktivitas operasional penjualan, proses pembukuan, serta pengelolaan sistem dan teknologi informasi, perencanaan strategis, informasi dan infrastruktur teknologi yang ada. Observasi dilakukan di usaha dealer motor Honda pada bulan September 2021 yang bertempat di Jalan Ahmad Yani kilometer 39 nomor 2 Mertapura. Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan informasi mengenai usaha dealer motor Honda, seperti proses bisnis yang sedang berjalan, seperti proses pembukuan dan penjualan, serta sejarah singkat dari berdirinya usaha dealer motor Honda. Metode perencanaan arsitektur enterprise. Pada metode perencanaan arsitektur enterprise, penulis menggunakan TOGAF ADM yang terdiri dari preliminary phase, arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities dan solution, dan migration planning. Tools yang digunakan adalah prinsipal katalog, 5W+1H, value chain, flowchart, McFarlane strategic grid, and Archimedes. Perencanaan arsitektur enterprise, preliminary phase, atau fase awal adalah metode generik dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai enterprise yang berbeda dan dalam hubungannya dengan berbagai kerangka kerja arsitektur lain. Jika diperlukan, fase awal ini melibatkan semua pekerjaan yang diperlukan untuk memulai dan menyesuaikan untuk mendefinisikan kerangka kerja spesifik organisasi. Pada fase ini terdapat prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W+1H. Prinsip-prinsip perencanaan arsitektur yaitu: pertama, ada prinsip bisnis, yang kedua, prinsip aplikasi, yang ketiga, prinsip data, dan yang keempat, prinsip teknologi. Unsur 5W+1H pada preliminary phase terdapat identifikasi 5W+1H, yaitu
Pertama, ada what, material yang digunakan untuk membangun sistem. Yang kedua, who, aturan dan organisasi. Yang ketiga, ada where, lokasi fotografi dan teknologi. Yang keempat, when, kejadian, siklus, jadwal. Kelima, ada why, tujuan, motivasi dan inisiatif. Dan yang keenam, how, ada melaksanakan aktivitas. Prinsip katalog pada dealer motor Honda. Berikut prinsip perencanaan arsitektur. Nomor 1, prinsipnya prinsip bisnis, yaitu arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok dan fungsi yang ada di dealer motor Honda. Dan yang kedua ada prinsip data, yaitu data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan, akurasi, dan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun data dibutuhkan. Hasil identifikasi 5W plus 1H dealer motor Honda, yaitu yang pertama what, data pegawai, data keuangan, data customer, data stok motor. Yang kedua who, pemilik perusahaan. Dan yang ketiga where, ada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 39, nomor 2, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Dan yang keempat ada when, berdirinya dealer motor Honda tahun 2003. Yang kelima ada why. Yang pertama, proses bisnis dilakukan sudah menggunakan sistem Microsoft Excel, tetapi masih belum dikembangkan ke sistem yang lebih canggih. Dan yang kedua, dalam menginput data customer masih menggunakan sistem manual atau tulis tangan. Yang keenam, ada how, perancangan arsitektur TOGAF ADM. Kelas A, arsitektur vision, analisis value chain, PT Surya Mitra Sentosa dipetakan dan dikelompokkan ke dalam aktivitas-aktivitas yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang ada di PT Surya Mitra Sentosa. Di bawah ini ada diagram arsitektur vision. Dan yang selanjutnya ada business use case, service realization point. Berikut adalah diagramnya. Selanjutnya pas B, bisnis arsitektur. Pada arsitektur bisnis dianalisis proses bisnis yang sedang berjalan pada PT Surya Mitra Sentosa, kemudian dipisahkan menjadi fungsi bisnis, layanan bisnis, dan proses bisnis. Berikut gambaran dari layanan bisnis dan proses bisnis PT Surya Mitra Sentosa yang digambarkan menggunakan salah satu diagram pada Archimedes, yaitu diagram Business Use Case Service Realization Viewpoint yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya. Dan selanjutnya ada pasti Information System Architecture. Information System Architecture menggambarkan pengembangan arsitektur sistem informasi untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Information System Architecture terdiri dari arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Pada arsitektur aplikasi dilakukan pengidentifikasian jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk mengolah data dan mendukung aktivitas pada usaha dealer motor Honda, serta membuat rancangan arsitektur aplikasi. Sedangkan rancangan arsitektur aplikasi data identifikasi seluruh komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh usaha dealer motor Honda. Pas di teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur menjelaskan pengembangan arsitektur teknologi yang untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Teknologi arsitektur mendeskripsikan struktur dan interaksi layanan platform serta komponen teknologi logis dan fisik. Pada arsitektur teknologi, fase ini menjelaskan struktur teknologi yang dibutuhkan oleh usaha dealer motor Honda untuk menunjang pengoperasional aplikasi yang telah dimodelkan pada arsitektur aplikasi. Berikut list teknologi yaitu Wi-Fi dan laptop. Pas E, Opportunities and Solution. Opportunities and Solution yaitu melakukan perencanaan implementasi awal dan
identifikasi sarana pengiriman untuk arsitektur yang didefinisikan pada fase sebelumnya. Pada fase-fase sebelumnya telah dilakukan analisis kondisi sistem berjalan atau baseline arsitektur dan juga telah dibuat target arsitekturnya. Selanjutnya, di fase ini akan dilakukan identifikasi perbandingan atau gap antara baseline arsitektur dengan target arsitektur dari tiap fase-fase tersebut. Analisis gap arsitektur bisnis, analisis gap pengadaan. Pada proses bisnis pengadaan, mengusulkan calon vendor dan menetapkan calon vendor tidak terdapat pada target arsitektur karena proses bisnis mengusulkan calon vendor dan menetapkan calon vendor digabungkan ke dalam pemilihan vendor. Sedangkan proses bisnis pemilihan vendor merupakan proses bisnis yang baru ditambah pada target arsitektur guna melebur dua proses bisnis menjadi lebih efisien. Di bawah ada diagram dari analisis gap pengadaan. Selanjutnya ada analisis gap keuangan. Pada proses bisnis keuangan tidak terdapat perubahan karena pada arsitektur proses bisnis yang digunakan sama dengan proses bisnis yang sedang berjalan pada usaha dealer motor Honda. Di bawah ada diagram dari analisis gap keuangan. Dan selanjutnya ada diagram dari analisis gap inbound logistik, juga analisis gap operation, analisis gap outbound logistik, analisis gap marketing dan sales, analisis gap service, analisis gap arsitektur aplikasi. Pada gambar analisis gap arsitektur aplikasi, aplikasi yang diberi warna hitam menandakan bahwa aplikasi tersebut hanya ada pada target arsitektur. Dan selanjutnya di sini ada diagram analisis gap arsitektur data. Pada gambar analisis gap arsitektur data, data yang berwarna kuning. Pada analisis gap arsitektur data, data yang berwarna kuning merupakan data yang berasal dari baseline bisnis, sedangkan data yang berwarna hitam merupakan data yang menunjukkan bahwa data tersebut hanya ada pada target arsitektur data. Hal ini dikarenakan data yang berwarna hitam merupakan data yang berasal dari aplikasi, karena aplikasi tersebut berada pada target arsitektur, sehingga data yang berasal dari aplikasi juga merupakan data yang ditambahkan pada target arsitektur data. Berikut adalah diagram dari analisis gap arsitektur teknologi. Fase F, Migration Planning. Migration Planning membahas cara berpindah dari baseline ke target arsitektur dengan menyelesaikan rencana implementasi dan migrasi terperinci. Pada fase ini dilakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru dibangun pada fase sebelumnya. Pada fase ini dibuat roadmap implementasi aplikasi berdasarkan analisis McFarland Strategic Fit. Portofolio aplikasi. Berikut adalah analisis portofolio aplikasi menggunakan analisis McFarland Strategic Fit. Strateginya ada website dealer Honda, sistem informasi pengadaan, sistem informasi produksi, dan sistem informasi penjualan. Roadmap. Berikut merupakan roadmap implementasi aplikasi yang dibuat berdasarkan analisis portofolio aplikasi. Yang tahap pertama ada website dealer Honda Motor, tahap kedua ada sistem informasi pengadaan, tahap ketiga sistem informasi produksi, dan tahap terakhir ada sistem informasi penjualan. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.